Ramadan ke belakang, tidak antum jumpai pertengahan Ramadan itu hari Jumat, dan itu baru kita temui di Ramadan insyaallah tahun ini. Antum bisa cek kalender. Maka benda langit ini pun menjauh dari bumi. Benda langit ini menjauh dari bumi, mendekat ke matahari. Di saat itu benda ini tidak kuat dengan panas matahari, bisa jadi meledak. Dar. Apakah itu ledakan yang akan didengar di tanggal 15 Ramadan jika 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat? Tahun ini 1441 Ramadan, 1441 Hijriah, 15 Ramadan jatuh hari Jumat. Ustaz nakut-nakutin. Oh enggak, saya enggak nakut-nakutin. Saya berbagi rasa takut. Saya enggak mau takut sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, perhatikan hadis ini, ngeri kalau kita baca. Apabila terdapat suara yang sangat dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru hara di bulan Syawal. Akan banyak golongan manusia yang saling memisahkan diri di bulan Dzulqa'dah. Akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan juga bulan Muharram. Kemudian Rasul ditanya, apa yang harus dilakukan di bulan Muharram? Orang ini bertanya 3 kali. Maka Nabi SAW bersabda, sangat disayangkan sekali saat itu manusia akan saling membunuh dan sangat kacau keadaannya. Maka kami bertanya lagi, apa suara yang dahsyat itu wahai Rasulullah yang akan terjadi di pertengahan Ramadan itu? Maka Rasul mengatakan, suara itu terjadi di pertengahan bulan Ramadan, bertepatan dengan malam Jumat, dan suara dahsyat ini akan membangunkan orang-orang yang sedang tidur, menjatuhkan orang-orang yang sedang berdiri, menjadikan para wanita-wanita terhempas dari kamar-kamar mereka. Pada saat itu akan banyak terjadi gempa. Pada saat itu cuaca yang sangat dingin akan menerpa. Hal itu apabila pertengahan bulan Ramadan di tahun itu bertepatan dengan malam Jumat. Apabila kalian melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan, maka masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, kuncilah pintu-pintu rumah kalian, tutuplah jendela-jendela rumah kalian, dan selimutilah diri-diri kalian, serta tutuplah telinga-telinga kalian. Apabila kalian merasa ada suara dahsyat, maka bersungkurlah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya berzikir, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, wahai Rabb kami, Maha suci Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini dijadikan sandaran oleh sebagian du'a tentang akan terjadi huru hara di tahun 2020. Dari sekarang Ramadan tinggal berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan lagi. Betul. 4 atau 5? 4 bulan lagi. Masya Allah. 4 bulan lagi dari sekarang akan terjadi huru hara dahsyat menurut hadis ini. Masalahnya ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini apakah derajatnya sahih ataukah derajatnya dhaif? Kalau seandainya hadis ini sahih, maka tentu kondisinya akan mengerikan.
karena akan terjadi di pertengahan bulan Ramadan itu suara yang sangat dan maha dahsyat. Ada sebuah hadis yang dhaif. Hadis ini dhaif. Tidak boleh jadikan akidah kita, tapi hanya sekedar untuk didengar sah-sah saja. Apa kata Rasul? Bahwa Al-Mahdi dibaiat nanti di bulan Muharram. Diawali dengan terjadi hantaman meteor ke muka bumi pada bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan pada hari Jumat. Kalian larilah ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu dan jendela kalian rapat-rapat, masuklah ke dalam kamar, sujudlah kalian, baca Subhanallah Qudus, Subhanallah Qudus. Siapa yang membaca itu, dia akan Allah selamatkan. Yang tidak melakukan itu, dia akan binasa celaka. Maka qadarullah bertepatan 1441 besok ini, pas hari Jumatnya tanggal 15 Ramadan, hari Jumatnya 1441 besok. Apakah ini Allah a'lam? Tapi hadis ini dhaif. Kata Ustaz Syafiq Basalamah, ini hadisnya malah maudhu katanya. Ya, dia bacakan riwayat dari Syekh Ibnu Jauzi. Tapi saya mendapatkan hadisnya hadis yang dhaif. Cukup sebagai informasi bagi kita. Yang jelas tanda-tanda yang lain mendukung. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, melihat tanda-tanda ini semua, jika benar demikian, berarti dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, kita Ramadan. Tinggal Juli ya, Mei, 7 bulan lagi ke depan kita Ramadan. Waktu kita sempit, menjelang waktu sempit ini akan banyak kejadian-kejadian alam yang mengerikan. Lihat saja, kalau ini benar-benar terjadi, berarti sah. Jika belum terjadi, kita berlapang dada, kita senang dan bangga, kita sujud syukur, dan kita diberi oleh Allah kelampangan dan kesempatan lagi ke depan. Jika terjadi, jika tidak, bersyukur kita sama-sama. Jika terjadi, harusnya setelah saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu melakukan persiapan. Sebab apa? Sebab akan banyak bencana-bencana alam yang mengerikan yang akan terjadi. Baik Indonesia, baik Asia Tenggara, baik Asia Tengah, baik Arab, Afrika, Amerika, Eropa, negara-negara di dunia akan menyaksikan banyaknya kejadian besar yang akan menimpa bumi ini. Hadis ini tidak benar. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, hadis ini adalah hadis maudhu. Apa arti maudhu? Palsu. Dan juga Imam Ibnu Jauzi mengomentari juga hadis yang redaksinya sama tapi dari jalur Abu Hurairah. Itu pun dikatakan haditsun maudhu'un an Rasulillah. Kata Ibnu Jauzi, hadis itu maudhu, palsu, mengatasnamakan kepada Nabi SAW. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Uqaili rahimahullahu ta'ala, seorang pakar hadis, dia mengatakan laisa li hadzal hadis aslun an thiqatin wala min wajhin sabitin. Kata Imam Al-Uqaili, hadis ini tidak ada asalnya dari seorang perawi yang dianggap terpercaya. Bahkan dari segi yang tetap pun tidak ada sumbernya hadis ini. Bahkan dikatakan oleh Imam Hakim sahibul Mustadrak, huwa hadithun gharibul matani, hadis ini aneh matannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala juga mengomentari hadis ini dan mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang batil. Dan Syekh Albani juga mengatakan hadis ini maudhu, palsu. Kalau sudah tahu derajat hadis ini, mestinya siapapun yang menceritakan tentang hadis ini kan harus menceritakan tentang derajat hadis, kan gitu. Jangan disampaikan begitu saja. Ini riwayatnya hanya dalam hadis, dalilnya tidak ada dalam Al-Quran. Hadis yang tertinggi namanya hadis mutawatir. Kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat Al-Quran. Mengingkari satu hadis mutawatir, kafir dia, murtad. Di bawah mutawatir ini namanya hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 levelnya. Level yang tertinggi hadis ahad adalah hadis sahih. Level pertengahan adalah hadis hasan. Dan level paling bawah adalah hadis dhaif.
Oke. Ketiga level hadis ahad ini masih diakui oleh para ulama hadis sebagai qaul Rasulullah, perkataan Rasulullah SAW. Hanya saja dari start ke finish berapa lama ini menjadi perbincangan para ulama ahli hadis. Ternyata terdapat hanya riwayatnya dari hadis ahad, bukan hadis sahih, tapi hasan li ghairihi dan dhaif. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau hadis dhaif untuk apa Ustaz disebut di kita? Ini yang perlu saya cuci kembali, saya brainwash kita semua. Jangan buruk sangka dengan hadis dhaif. Sebab apa? Hadis dhaif bukankah masih diakui oleh para ulama hadis sebagai perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada 8 adab berinteraksi dengan hadis dhaif. Yang pertama, hadis dhaif kalau disampaikan kepada orang wajib menyampaikan status hadis itu kepada orang yang mendengar agar orang tidak menyangka ini hadisnya sahih. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai dasar akidah, dibina di atasnya keyakinan. Yang ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil dan hujjah dalam urusan pokok agama. Dalam urusan usuluddin tidak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Yang keempat, hadis dhaif kalau bertentangan dengan lebih tinggi di atasnya, langsung hadis dhaif tidak dianggap. Yang kelima, hadis dhaif dalam masalah fadilah amal atau fadail amal dapat diterima, bisa diamalkan dan bisa dijadikan dalil dan hujjah. Makanya ini pasti ada kitab fadilah amal tak? Ada ya. Di kitab fadilah amal ini yang dipegang oleh saudara dan sahabat seiman kita dari jamaah tabligh, di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Sepakat para ulama ahli hadis dhaif dapat dipakai dalam urusan fadilah amal. Oke. Yang keenam, A dan B. 6A. 6A, hadis dhaif masih perkataan Rasulullah. Menurut Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 1 ayat 2, perkataan Rasulullah wajib lebih ditinggikan daripada perkataan manusia mana saja. Ketika Habib berkata, Kiai berkata, Ustaz berkata, ulama berkata, MUI berkata, Dai berkata, guru berkata, tiba-tiba muncul qala Rasulullah. Rasulullah berkata, hadisnya dhaif. Sepakat para ulama hadis mengatakan qala Rasulullah lebih tinggi daripada perkataan manusia mana saja. Itu 6A. 6B, karena ini masih perkataan Rasulullah, tolong dimuliakan. Kalau ada yang mengatakan bukankah hadis dhaif juga bisa diamalkan? Boleh diamalkan, tapi dalam masalah fadilah amal, dalam masalah keutamaan amal, bukan dalam masalah perkara gaib. Ini kan perkara gaib. Itu pun ada syarat-syarat yang ditentukan, seperti hadis dhaifnya itu tidak terlalu dhaif, sehingga dengan berkumpulnya banyak-banyak riwayat-riwayat yang semakna sehingga terangkat menjadi hasan di ghairihi, kemudian dinaungi hadis yang sahih dan kita tidak meyakini mengamalkan hadis itu. Ada syarat-syaratnya. Ini bukan fadilah amal, ini sudah masuk bab gaib ini. Ini masuk masalah akidah manusia. Jangan menakut-nakuti dengan hadis ini, karena ini bukan hadis dari Nabi SAW. Yang saya khawatirkan adalah sabda Nabi SAW, barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang menasabkan hadis kepada Nabi SAW dengan sengaja, apa kata Rasul? Maka dipersilahkan tempat duduknya di neraka.